air, bumi, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian, Iya, nungguin ya. Pada nungguin ya. Dikira pada apa sih, gue lupa. Dikira ini Global TV. Oh iya. Ini Stikers Karisma Pesada. Tungguin song sang yang tak ai tê sâu. Ini kita akan menjelaskan tentang angin. Kok angin? Kan kita udara, guys. Oh iya. Sorry, guys. Yo sama-sama angin bawalah jiwaku melayang. Angin dengarlah bisikan hatiku. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi. Mahasiswa Oh, semuanya, mahasiswa. guys. Iya. Saya Muhammad Cahyadi Anwar dari Stikers Karisma Pesada, jurusan Kesehatan Masyarakat. Dan saya Rahmat Febriansyah dari S1 Kesehatan Masyarakat. Maksudnya satu jurusan sama dia. Kelas Oke. 4 Alkesmas. Jadi di sini kita akan menjelaskan udara nih. Apa itu pengertian udara, bagaimana parameter mengukur udara, dan bagaimana pentingnya udara. Itu pasti penting banget. Gila, tanpa udara kita Kita. tidak apa-apa. Yo. Tapi untuk perkenalan tadi kita sudah memperkenalkan diri masing-masing, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian udara ambien. Ambien. Atau si ambeien dengan Ambeven. Bukan itu mah ambien. Oh Iya. Tapi di sini tuh menurut peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999, udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi yang sehari-hari dihirup oleh makhluk hidup, dan untuk tujuan dan manfaat dari pengukuran udara ambien itu sendiri adalah untuk mencegah pencemaran udara dalam rangka pengendalian pencemaran udara nasional. Kemudian untuk titik pengambilan atau titik sampling yaitu ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor meteorologi. Faktor ini mencakup tentang arah dan juga kecepatan angin. Dan yang kedua itu adalah faktor dari geografi, yaitu mencakup topografi. Dan yang ketiga adalah titik pengambilan dilihat dari tata guna lahan. Waktu pengambilan sampel dibagi menjadi 3, yaitu sampling continue. Yang kedua adalah sampling setengah continue, dan yang ketiga adalah sampling sesaat atau tidak continue. Nah, tadi udah dijelasin kan, ada waktu pengambilan sampel. Nah, penjelasan dari yang dijelaskan teman saya tadi, nih lu nulis dong, gantian dong. Oh iya, siap, Gua siap. mau ngejelasin nih. Nah, sampling continue yang pertama adalah pengambilan pada interval waktu reguler dan kecil. Yang kedua itu ada sampling setengah continue. Nulis dong, buruan dong. Iya, ini nulis, guys. Sampling setengah continue, pengambilan dilakukan pada waktu mingguan. Dan yang ketiga ada sampling sesaat atau tidak continue, pengambilan dilakukan pada saat-saat tertentu. Dan di saat ini ada syarat dalam pengambilan sampling, jadi kita tidak boleh main-main. Ada syaratnya pastilah. Gimana sih Pasti ada syaratnya. Pasti. Yang pertama, Biar akurat. yang pertama dengerin aku. Yang pertama adalah hindari tempat yang dapat berubah konsentrasi akibat adanya absorpsi, terjadi absorb. Yang kedua, hindari tempat di mana pengganggu kimia dapat memberikan dampak terhadap bahan pencemar yang akan diukur. Yang ketiga, hindari tempat di mana pengganggu fisika dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mempengaruhi zat yang akan diukur. Dan yang keempat, letakkan peralatan di daerah gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Dan yang terakhir itu, jika pemantauan bersifat kontinu, maka yang harus dipertimbangkan adalah Kenapa nih? tata cara dalam pengambilan sampling tersebut. Wow, tepat sekali. Oke. Mantap. Nah, untuk penjelasan tadi sudah kita jelaskan, dan sekarang untuk pengukuran udara ambien sendiri itu dapat dilakukan pada zat-zat tertentu. Contohnya itu seperti yang pertama ada zat SO2 atau bisa disebut dengan sulfur dioksida. Zat sulfur dioksida dapat diukur dengan alat yang bernama spektrofotometer atau metode pengukurannya itu pararosanilin. Waktu yang dapat digunakan
dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, waktu pengukuran 1 jam, dan yang kedua, waktu 24 jam, dan yang ketiga, waktu yang dalam 1 tahun. Baku mutu pengukuran 1 jam terdapat 900 mikrogram atau normal meter kubik. Baku mutu pengukuran 24 jam terdapat 365 mikrogram atau normal meter kubik. Dan baku mutu pengukuran dalam 1 tahun terdapat 60 mikrogram atau normal meter kubik. SO2 akan bercampur dengan kalium tetrakloromerkurin akan menjadi komplesi klorosulfitomerkurin. Wow, susah ya. Ya, emang teman-teman bahasanya itu agak sedikit ribet juga sih, tapi emang ini perlu kita ketahui. Oke. Yo, Pak. Dan kemudian akan ditambahkan menjadi pararosanilin dan formaldehid akan menghasilkan zat yang bernama pararosanilin metil sulfonat yang berwarna ungu. Yang berwarna ungu kemerahan, teman-teman ya. Dan intensitas warna tersebut akan diukur dengan alat yang bernama spektrofotometer dengan panjang gelombang 560 meter, teman-teman. Hey. Oke, penjelasan yang kedua itu ada CO2 atau karbon monoksida. Zat karbon monoksida dapat diukur dengan alat NDIR analyzer. Waktu pengukurannya yaitu dibagi menjadi 3, sama kayak yang di awal. Yang pertama itu ada waktu pengukuran 1 jam, yang kedua ada 24 jam, dan yang ketiga adalah dalam 1 tahun. Baku mutu pengukuran 1 jam terdapat 30.000 mikrogram atau normal meter kubik. Dan yang kedua itu metode ini memang diperuntukkan untuk mengukur CO2 dan setelahnya dapat menyerap cahaya sinar inframerah dari alat tadi. Oi, mau kemana? Kelewat guys, sorry. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, teman-teman. Jadi di pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NO2 dan juga O3. Nah, apa sih dari penjelasan kedua tersebut? Jadi kita mulai dari pertama. Saya napas, teman-teman. Alhamdulillah, baiknya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang NO2 dan juga O3. Nah, apa sih NO2 itu? Jadi NO2 itu bisa disebut dengan nitrogen dioksida. Waktu pengukurannya 1 jam baku mutunya dan terdapat 400 mikrogram atau normal meter kubik. Waktu pengukuran 24 jam terdapat 100 mikrogram atau normal meter kubik. Dan waktu pengukuran dalam 1 tahun terdapat 100 mikrogram atau normal meter kubik. Metode analisisnya menggunakan Seltman, dilakukan dengan mereaksikan NO2 dengan reaksi Seltman atau adsorben untuk membentuk senyawa yang berwarna ungu. Intensitas warna yang terjadi dapat diukur dengan spektrofotometer. Oke. Itu untuk penjelasan NO2 sendiri, dan kita lanjut ke yang O3 atau biasa disebut dengan oksidan. Dan selanjutnya ada O3 atau biasa disebut dengan oksidan. Waktu pengukuran 1 jam baku mutu 235 mikrogram atau normal kubik meter. Pengukuran 1 tahun baku mutu 50 mikrogram atau normal kubik meter. Metode analisis menggunakan seminomination yang prinsip kerjanya dengan cara mengukur energi gaya yang dihasilkan oleh reaksi gas. Pencemar yang akan diukur gas reagen energi. Cahaya ditangkap oleh tabung fotomultimeter. Mana nih orangnya ya? Sini. Ngapain nih? Oke, yang selanjutnya itu ada HC atau hidrokarbon. Waktu pengukuran 3 jam baku mutu 160 mikrogram atau normal meter kubik dengan metode analisis flammionization.
Metode ini menggunakan Flame Ionization Detection atau FID. Deteksi FID berdasarkan jumlah karbon dalam aliran gas yang keluar. Dan selanjutnya ada TSP atau debu. Pengukuran 24 jam atau 1 tahun baku mutunya 230 mikrogram atau nanometer kubik dan 90 mikrogram atau nanometer kubik. Metode analisisnya menggunakan gravimetrik. Peralatannya nivol partikel yang ukurannya di bawah 10 mm. Oke. Terus sono belum diguyur malu. Sahur. 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 Oh, udah mulai ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi kita langsung ke PB. Nah, apa sih PB itu? PB itu adalah timah hitam sebutannya. Jadi waktu pengukurannya sama dengan debu 24 jam dan 1 tahun. Baku mutunya 2 mikrogram atau nano kubik meter dan 1 mikrogram atau nano kubik. Metode analisanya 1. Gravimetriknya itu 2, ekstansifnya 3. Penggabungan peralatan yang digunakan nivol dan AS. Lanjut, ada juga Dusval atau bisa disebut dengan debu jatuh, yaitu waktu pengukurannya 30 hari dengan baku mutu 10 ton per kilometer persegi per bulan, atau untuk pemukiman, dan 20 ton per kilometer persegi per bulan untuk industri. Ada juga materi-materi lainnya dan sebutan lainnya seperti klorin dan klorin dioksida, dan ada juga sulfat indeks dan juga total fluorodies, dan juga yang terakhir ada, dan juga bukan terakhir, yang ke-10 itu ada fluor index seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu adalah murni dari kebodohan kami, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada kampus tercinta kami, Sikes Karisma Bersada, dan dosen pengampu kami mata kuliah analisis kesehatan lingkungan, yaitu Bapak Muhammad Zulfikar Ada SKM MKL, selaku dosen pengampu kesehatan masyarakat. Kami berdua undur diri. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anget, 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 anget.